Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdan katsiran kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Mengawali tausiah pada kali ini, selalu kita tidak bosan untuk bersyukur, menjadikan suatu sikap pada diri kita untuk berterima kasih kepada Allah, menjadikan kebiasaan kita sehari-hari untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan juga kita hari ini bersyukur karena diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, walaupun hujan, walaupun agak dingin, tapi kita tetap diberikan peluang oleh Allah hadir pada kesempatan ini untuk silaturahim dan juga tausiah. Dan tentunya kita selalu ingin mengucapkan Alhamdulillah. Seperti Rasulullah juga bersabda, Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi dalam situasi senang dan juga ternyata dalam kondisi tidak senang, kita juga mengucapkan Alhamdulillah. Contoh, sekarang hujan. Mestinya kita tadi di lapangan, di taman. Hujan memang membuat kita tidak senang pada waktu hujan barusan. Akhirnya kita rame-rame mengangkat karpet, rame-rame memindahkan peralatan yang seyogianya sudah duduk, enak tenang tadi, tapi kemudian tidak enak karena hujan, basah-basah, dan akhirnya kita bawa kemari semua, pindah-pindah. Kita berdiri, kita mengangkat karpet. Tapi dalam kondisi tidak senang itu, kata Rasulullah, ucapkan juga Alhamdulillah. Kenapa? Karena lihat positifnya. Jadi Rasulullah menyuruh kita positive thinking. Jadi kalau kita jadikan hujan tadi susah dan tidak senang, akhirnya negative thinking susah juga kita nantinya. Hati kita gelisah juga dan marah-marah. Padahal yang dimarahin nggak tahu siapa. Iko hujan hari, asyik kediberangin, nggak ada. Tapi dengan Alhamdulillah hujan, positive thinking, Alhamdulillah hujan, nggak jadi ange ledo. Nah, kan positive thinking, berpikir positif. Oleh karena itu kita mengajak untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Jadi tidak dalam hal yang positif saja, yang negatif juga, karena kita melihat yang positifnya begitu. Baik Bapak Ibu, sekarang tausiahnya judulnya adalah jujur. Bapak Ibu, kalau kita rujuk dalam Al-Quran dan hadis, rasanya tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan tentang apa itu kewajiban kita harus jujur. Artinya kita itu dalam Al-Quran oleh Allah, dalam hadis Nabi oleh Rasulullah, disuruh kita jujur. Misalnya di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 11, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang bertakwa, bersamalah engkau dengan orang-orang yang jujur, orang yang sidik. Kemudian dalam hadis Nabi, kita tahu bahwa karakter Nabi itu sidik, tablik, amanah, fatonah. Pertama sidik, juga jujur. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kita disuruh untuk jujur. Jujur itu mudah definisinya. Mengatakan apa adanya. Mengatakan yang benar.
Nah, kalau Allah dan Rasulnya menyuruh kita jujur, berarti jujur tuh enak. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh kita nggak enak. Berarti jujur itu bagus. Karena tidak pernah Allah untuk membuat kita tidak bagus. Berarti dengan jujur itu kita senang. Dengan jujur itu kita bahagia. Karena Allah dan Rasulnya kalau menyuruh satu perbuatan, pasti membuat kita senang, membuat kita bahagia. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, maka akibatnya kita tidak senang. Akibatnya kita jadi susah. Akibatnya kita tidak bahagia dan bisa gagal. Karena melanggar aturan Allah, melanggar juga aturan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita contohkan begini. Kita pergi kantor, kemudian terlambat. Mestinya jam 8 masuk. Ditanya oleh atasan, "Mbak, kok tiba jam setengah 9? Kan harusnya jam 8. "Oh Pak, macet." Nah, tentu atasan bertanya, "Di mana tadi macet?" "Rumahnya di Indah Ruang." Nah, ini jawablah, "Di Lubuk Begalung macetnya." Ditanya lagi, "DA tuh macet. Tadi banyak banget truk-truk dari Jakarta." Ditanya lagi, "Truk apa aja itu yang banyak di Jakarta?" "Oh, macam-macam, Yusabillah, macam-macam truk." Ditanya lagi. Terus akhirnya setiap ditanya dijawabnya bohong semua. Karena memang sebetulnya dia terlambat tuh memang nyutak kaloknya. Sudah sahur nyulalo, mungkin sembahyang tahajudnya kebanyakan atau tidurnya kelewatan. Pokoknya karena lalo. Dia tidak jujur. Dia karena pertama jawabnya tidak jujur, kedua ditanya pasti jawabnya tidak jujur lagi. Betul? Ditanya ketiga pasti tidak jujur lagi. Akhirnya pimpinannya baru tahu, oh macet di truk. Yang ambu tahu sebalik hari sebelum rayo, truk-truk ndak ada lewat ledo. Maaf Pak, ada Pak Kadisub si kocena. Pak Amran, berhari sebelum rayo truk ditutupi. 7 hari. Jadinya pas hari ke-7 tuh terlambat tibu aja wein dekano truk. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai atasan, anak buahnya bohong ke kita atasan senang nggak? Pasti nggak senang. Nggak usah atasan, kita saja sendiri dibohongi oleh anak kita. Ditanya anak kita, "Bako telambes pulang ke rumah." "Oh tadi ada belajar bersama." Padahal hari itu hari libur, ujian masih 6 bulan leh. Ketahuan bohong. Berang ndak awak jo anak? Pasti nggak suka. Nggak ada orang yang nggak suka. Nah kalau begitu nggak suka, berarti kita jangan berbuat tidak jujur. Dosanya bernumpuk-numpuk. Karena satu bohong, nggak jujur, yang kedua jadi bohong, yang ketiga bohong, yang keempat bohong terus. Kenapa tidak mengatakan, "Pak Sekda, Pak Kepala Biro, mohon maaf, ambu tak kalau." Ketika ditajau begitu, apa kata Pak Sekda? "Oke, silakan masuk." Lain kali jangan tak kalau leh. Akhirnya ada nilai positif pada diri kita, Bapak Ibu. Arti besok ketika kita jujur mengatakan terlambat, Pak Sekda, Kepala Biro, atasan kita tidak marah. Kenapa? Karena baru sekali. Dan kemudian ketika kita disuruh oleh atasan kita, "Abjan bisa terlambat," ada perbaikan pada diri kita. Dengan jujur, maka kita akan berbaik diri, merubah diri. Biso-biso kalau awak masuk kantor sudah subuh lalu, awak pasang alarm. Jam 7 atau setengah 7 kita bunyikan alarm.
supaya kita terbangun dengan alarm, siap-siap dan tidak terlambat masuk kantor. Bagus akhirnya. Jadi orangnya akan sukses, tidak terlambat lagi, merubah diri. Tapi kalau tadi tidak jujur, tidak ketahuan oleh atasan, oke, tidak ketahuan, dia ulangi lagi itu. Bakal nyolong lomba balik. Kok saudara terlambat terus ini akan ditegur. Alah aman tuh, biko awak kicu hasil atasan gue. Sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya dia tidak berubah menjadi baik dan menjadi orang-orang yang tidak baik terus-terusan. Karena dia memelihara kesalahan dia dan ketidakjujuran. Nah sekarang akibatnya apa bagi yang bersangkutan? Kalau kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, fa inna sidqo tuma'ninatun wa innal kaziba ribatun. Orang-orang yang jujur kata Rasulullah akan membuat tenang jiwanya, tu'maninah. Tapi orang yang berdusta dia gelisah jiwanya. Lah, jadi Bapak Ibu, jadi kini kok jujur saja asalnya. Tadi kan di awal Allah dan Rasulnya menyuruh kita jujur pasti untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kesenangan kita. Tapi justru dengan tidak jujur, kita tidak berubah menjadi baik, terpelihara terus ketidakbaikan kita karena ditutupi dengan ketidakjujuran, tidak maju-maju dan tidak sukses, dan kemudian hati kita gelisah. Dan pasti atasannya tidak akan percaya lagi. Kalau sudah satu kali berdusta, tidak jujur, besoknya kajujur le, pikir-pikir atasannya. Yo sebenarnya kok tahu, jangan ndak lo bantu patangku awak didutai gitu kan. Ragu lagi. Coba kalau sudah jadi orang yang tidak dipercaya, kejadi apa awalnya? Setiap kato-kato awak indah didanga ke curang. Kan aduh kadang-kadang awak mau tang. Tadi siko mengecek motiku aja ndangan itu mah nyotas itu mah. Kalau kita dibegitukan apa lagi Bapak Ibu? Nilainya kita sebagai seorang manusia sudah tidak dipercaya oleh teman-temannya, tidak dipercaya lagi oleh atasannya, dan kemudian membuat kita pun gelisah, resah, dan tidak sukses, yang kemudian kita berdampak kepada kegagalan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ketika bekerja, biasa beri laporan kepada atasan. Begini, begitu, begini, begitu. Oke, diterima laporannya. Tapi ternyata laporan itu tidak jujur. Asal Bapak senang. Ternyata ada laporan lain yang menyampaikan kepada atasan lain ceritanya. Di cross check ternyata tidak jujur atau berbohong. Saya bisa pastikan atasan ataupun pimpinan akan marah besar. Karena laporannya tidak jujur, itu akan berdampak gawat. Bahaya itu. Karena laporan dari bawahan oleh atasan dijadikan dasar rujukan mengambil kebijakan. Kalau sudah begitu, bisa fatal akibatnya bagi pegawai tersebut yang tidak jujur. Bisa nanti diberikan sanksi karena telah berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada kebijakan yang mempengaruhi kepada umum, publik, dan kemudian juga berdampak kepada yang lain-lainnya. Karena laporan yang tidak betul diketahui kemudian pasti akan terkena sanksi. Kenapa tidak sampaikan saja apa adanya? Kalau belum siap, sampaikan belum siap. Sehingga kita menyiapkan diri secepat-cepatnya. Dan bagi atasan pun, mohon juga menjadi perhatian. Jangan kemudian sudahlah jujur, anak buah kita kan diberang jo. Ya kan? Diberang-berangi. Kalau sudah 2-3 kali, boleh jadi ada tahapnya. Oke? Tidak selesai pekerjaan, tidak selesai tugas, tidak apa-apa. Justru pimpinan memberikan masukan. Ini ada Pak Sekda, ada kepala-kepala
biro, kepala SKPD, dinas, dan juga ada asisten. Saya rasa hampir tiap hari di antara bapak-bapak dan ibu-ibu datang menemui saya. Datang menemui saya tiap hari. Dan selalu kalau ketemu saya, lapor Pak. Begitu dari mulai Pak Sekda sampai kepala biro, lapor. Pertama kali itu, lapor. Coba saya tanya kepada Pak Sekda dan sebagainya. Pernahkah ketika Pak Sekda lapor, setelah selesai laporan, walaupun laporannya itu membuat saya tidak senang dan tidak bahagia, karena tidak sesuai dengan target, apa pernah saya marah-marah ke Pak Sekda? Nah, tidak. Kepada kepala-kepala dinas, kepada kepala biro, udah 4 tahun nih saya jadi gubernur, rasanya belum memarahi Sekda, walaupun yang disampaikan itu tidak sesuai dengan harapan saya. Kemarin pagi-pagi jam 7:30, jam 8 ya, datang semua TAPD, lapor tentang kegiatan-kegiatan APBD perubahan. Memang tidak sesuai dengan harapan, diceritakan apa adanya oleh Pak Sekda, kronologisnya ceritanya. Saya dengar, saya maklumi, saya pahami, walaupun itu membuat kita tidak bahagia karena tidak sesuai dengan harapan, tapi kemudian kita berikan masukan. Kayak kalau begini begitu, ke depan begini dan sebagainya. Saya pun SMS kepada semua kepala SKPD, tolong tahun depan harus begini begitu. Saya sudah ingatkan, nanti kalau seandainya tidak ikuti arahan saya, nanti akan diberikan sanksi, akan dijadikan penilaian kinerja. Jujur dia mengatakan sesuatu, membuat pimpinan tepat mengambil kebijakan. Dan Pak Sekda bersama teman-teman TAPD plong, puas. Kenapa puas? Karena sudah menyampaikan apa adanya. Tapi kalau menyampaikan asal Bapak senang, berarti kan tidak jujur, berbohong. Akibatnya fatal pada orang yang dilaporkan dan kepada orang yang melaporkan. Karena dia akan berdampak kepada pribadinya. Tidak bahagia, tidak senang, dan perlu dicatat oleh Bapak Ibu, dosa juga kita dapat. Dosa. Pasti kalau tidak jujur itu akan ketemu aja. Sopir nggak jujur, ditanya kesana kemari, padahal enggak, ketahuan. Biasanya pimpinan kalau sudah mengetahui anak buahnya tidak jujur, kalau saya memang akan saya berikan sanksi. Lebih bagus jujur saja, karena hal ini lebih bagus bagi semua pihak dan ada perbaikan ke depan untuk lebih baik, sehingga kita terlepas dari dosa dan juga terlepas dari kegelisahan. Dari mulai Satpol PP kerja, kok nggak ada di pos, padahal jam dia bekerja. Oh begini begitu, saya dengar. Ternyata setelah dicek nggak begitu. Nah ini nggak jujur, berarti dia memelihara ketidakbaikannya dan berdampak juga kepada negatif. Nah Bapak Ibu, jadi ketidaktenangan akan diperoleh kata Rasulullah dengan tidak jujur, dan akibatnya akan menjadi noda-noda hitam yang menutupi kolom hati kita, yang kemudian membuat kita terus-terusan dalam keadaan rusuh, gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Ada saja yang membuat diri kita tidak bahagia. Itu karena ketidakjujuran tadi menjadi suatu perbuatan-perbuatan dosa yang menumpuk, perbuatan fasik, menjadi perbuatan fujur, dan menjadi perbuatan-perbuatannya akibatnya kita hidup susah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita hidupnya susah, pada uang cukup, hidupnya enggak bahagia, pada ada semuanya, itu perlu evaluasi, introspeksi diri. Jangan-jangan ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan seperti tidak jujur tadi yang kita pelihara dalam diri kita, yang kemudian berdampak kepada ketidaktentraman jiwa, seperti kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, marilah kita menyatakan apa adanya. Dan itu adalah suatu sifat mulia, sifat utama, yaitu kata-kata jujur. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sidik, orang yang jujur, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan karena dari kejujuran tersebut, termasuk juga antara suami dan istri. Nah, ini juga. Mungkin tadi kita tidak jelaskan hanya masalah pekerjaan, tapi suami istri pun juga harus jujur. Istri jujur kepada suami, suami jujur kepada istri. Insya Allah keluarganya aman itu. Baik ke Jakarta tiap minggu, akhirnya laloknya tidak ditampe. Yang sebenarnya ketahuan, nah udah perang dunia ketiga. Oh jujur nggak Pak? Ya jangan buat begitu. Walaupun disuruh jujur, tapi jujur yang memang harus menyatakan apa adanya. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus jujur disampaikan. Walaupun memang ada beberapa juga yang bersifat konflik dan sebagainya, itu Rasulullah juga membolehkan untuk menenteramkan orang, mendamaikan orang untuk berkata yang tidak sebenarnya, ya berkata yang sebenarnya tapi tidak membuat orang lain menambah konflik. Baiklah Bapak Ibu, serasa itu saja, waktu sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.